Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kelompok kami, yaitu tentang peran matematika dalam teknologi. Yang mana dosen pengampunya ialah Ibu Dr. Anta Dewi Utami, MPD. Sebelum kita memasuki materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, saya Elva Sari Pramesti. Di sini saya sebagai narasumber 3 sekaligus sebagai moderator. Yang kedua ada Lia Sofia sebagai narasumber kedua, dan ada juga Rafifa Mai Salmawati sebagai narasumber ke-1. Setelah kita berkenalan, langsung saja yuk kita masuk ke materinya. Let's go! Ilmu matematika. Matematika sebagai salah satu ilmu penting di dunia, memiliki sebuah kekuatan yang mampu diaplikasikan ke dalam beberapa aspek, termasuk teknologi. Sejak awal perkembangannya, matematika menjadi tenaga pendukung bagi perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini berdampak pada gaya hidup masing-masing individu. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pengguna smartphone, mulai dari smartphone berbasis Android hingga berbasis iOS. Peranan matematika dalam teknologi informasi dan komputer, yaitu A. Algoritma. Matematika merupakan ilmu yang didefinisikan menggunakan simbol dan notasi matematika, dan algoritma adalah salah satu hal yang dipelajari dalam matematika. Banyak sekali pengertian tentang algoritma, tetapi secara garis besar mempunyai makna yang sama, yaitu langkah-langkah penyelesaian yang tersusun secara logis, sistematif, dan terperinci. Saat ini, algoritma mulai banyak digunakan secara luas di berbagai bidang kehidupan. Bidang yang paling banyak menggunakan algoritma adalah ilmu komputer atau informatika. Semua pekerjaan yang dilakukan komputer berawal dari berbagai macam perintah yang dimasukkan. Kumpulan perintah inilah yang disebut dengan algoritma. B. Matematika diskrit. Matematika diskrit adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan atau lawan dari kontinu. Beberapa hal yang dibahas dalam matematika ini adalah teori himpunan, teori kombinatorial, permutasi, relasi, fungsi, rekursif, teori graf, dan lain-lain. Matematika diskrit merupakan mata kuliah utama dan dasar untuk bidang ilmu komputer atau informatika. Oke, untuk peran matematika dalam teknologi informasi dan komputer, yang ketiga adalah teori informasi. Teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data, sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu kanal komunikasi. Yang keempat ada logika simbolik. Logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar untuk belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, dan lain sebagainya yang mempergunakan logika secara intensif. Yang kelima ada peluang.
Peluang atau probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya di antara 0 dan 1. Konsep dari ilmu peluang dalam komputer erat kaitannya dengan ilmu aljabar Boolean. Untuk yang keenam ada kalkulus. Peran kalkulus dalam ilmu komputer adalah digunakan untuk bagaimana cara mencari bilangan biner. Sementara komputer membaca data dalam bentuk bilangan biner. Yang ketujuh ada statistika. Ilmu dasar statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam, misalnya astronomi dan biologi. Kemudian ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan, misalnya sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling penting. Di bidang komputasi juga, statistika dapat pula diterapkan dalam pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Penggunaan logika matematika. Yang pertama, sebagai dasar bahasa pemrograman. Dalam pemrograman, kita akan menjumpai angka, data, variabel, konstanta, operasi aritmatika, relasi, dan lain-lain. Maka ketika kita mengolah data, setidaknya kita juga harus mengerti dasar teori himpunan. Untuk menyajikan data hasil olahan tadi, juga dibutuhkan ilmu dasar statistik. Yang kedua adalah struktur data. Struktur data ialah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data itu dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mengacu pada simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru setidaknya tindakannya. Istilah ini juga dapat diterapkan pada mesin apapun yang menunjukkan sifat-sifat yang terkait dengan pikiran manusia. Yang keempat ialah matematika dalam sistem data. Contohnya, dalam Microsoft Office Excel merupakan aplikasi pengolah data angka yang banyak digunakan masyarakat luas. Dalam penggunaannya, Microsoft Excel sering digunakan untuk membuat dokumen-dokumen yang banyak melakukan perhitungan. Yang kelima adalah matematika komputasi. Meliputi penelitian matematis dalam matematika dan bidang ilmu pengetahuan lainnya, di mana komputasi memiliki peran yang sangat penting, serta menekankan algoritma, metode numerik, dan komputasi simbolis. Yang keenam adalah rekayasa perangkat lunak. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat rekayasa perangkat lunak memiliki keterkaitan dengan ilmu, salah satunya yaitu ilmu matematika yang meliputi aljabar linier, kalkulus, peluang, statistik, numerik, dan matematika diskrit. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan see you next time teman-teman. Bye-bye.